Saya tidak tahu mengapa orang kaya suka mainan minuman ini. Kau wanita tua tak berguna. Kamu sengaja buat kekacauan ini untuk menyusah. Jilat sampai bersih. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu putriku jika kamu memperlakukanku seperti ini? Putrimu hanyalah seorang wanita berwajah pucat yang tidak menghasilkan banyak uang. Kau apa? Jilat sampai bersih. Jangan lupa cucu perempuanmu masih butuh perawatanku. Jika tidak mendengarkan, Cucu perempuan Anda akan sangat menderita. aku menjilat. Jilat. Jilat sampai bersih. Jilat sampai bersih. Ayo jilat. Jilat. Jilat sampai bersih. Di sekolah harus patuh ya. Baksu, kenapa ceroboh begini? Mulutnya penuh makanan. Baksu menumpahkan makanan, jadi berserakan di mana-mana. Nggak salah Tante Xie. 2 tahun berkat kamu merawat ibuku. Kalau tidak, kita semua tidak bisa bekerja dengan tenang. Ayo Bu Xie makan bersama setelah beres. Baik, aku bereskan ini dulu ya. Terima kasih sudah. Lu Yun, kamu bekerja di perusahaan besar, jadi asisten tidak menghasilkan banyak uang. Lagi pula, mempekerjakan pembantu cukup mahal. Berhenti kerja dan pulang. Aduh Bu Su, apakah menyalahkan saya karena tidak merawat Anda dengan baik? Saya tidak bermaksud begitu. Bu, uang bukan masalah besar. Kebetulan, Putri Bu Xie, Wan Ying, diterima menjadi guru di taman kanak-kanak di kompleks kita, kelas Momo. Untuk kenyamanan, lebih baik Bu Xie dan putrinya tinggal di rumah kita. Oke, jadi Bu Guru Waning bisa antar jemput Momo ke sekolah. Ada tambahan penjaga Momo, iya kan, Bu? Bu, bagaimana ini terjadi? Saya yang tidak merawat Bu Su dengan baik. Dia sendiri ceroboh dan jatuh. Aduh Meng. Kenapa kamu nggak makan telur? Anak-anak di fase ini nggak boleh merasa kecewa sedikit pun. Maaf, aku nggak sengaja. Oke, yang penting baik-baik saja. Aku harus pergi. Kalian makan pelan-pelan ya, aku kerja dulu. Nanti aku pulang ya. Rapat akuisisi Junhao Technology sudah sampai tahap akhir, grup Muyun menawar 2 miliar. Aku tawar 5 miliar. Aku pasti akan dapatkan Junhao Technology. Grup Muyun 10 miliar. Grup Muyun 100 miliar. Grup Muyun 100 miliar akuisisi Junhao Tech jangan bergerak. Ketua grup Muyun ini, Bak Bintang Cemerlang. Siapapun yang menjalin hubungan dengannya, pasti menaikkan status. Sayangnya keberuntunganku buruk, menikahi Su Liuyun si suram itu. Kenapa mengundangku ke rumahmu jaga anakmu? Aku gak mau. Dengan kamu si cantik kecil, siapapun tak akan pilih yang lain. Halo. Apa? Junhao Tech mau kerja sama? Eba. Amin, kamu hebat sekali. Waktunya cerai sama si nenek cerewet, Su Liuyun itu. Gak pantas buatku. Direktur Su, perjanjian antara Junhao Tech dan sudah disusun, efisien. Pihak B, tanggal penandatanganan. Direktur Su pihak A, Junhao Tech Co. Ltd, Kota Jiangcheng. Benarkah Anda berniat dulu takut dia minder? Jadi aku menyembunyikan identitasku saat menikah dengannya. Waktu berlalu sudah 7 tahun. Perusahaan dia lagi di momen penting. Pakai grup Junhao untuk mendukungnya sangatlah tepat. Halo, ada apa? Anakku, cepat pulang, kalau tidak, Pembantu jahat ini akan membunuhku. Sinyal jelek. Tadi Anda aku bilang, anakku tolong aku cepat selamatkan aku. Anakku cepat selamatkan aku ya. Bu.
Halo, Kembalikan ponselku. Kamu nenek tua lemah. Masih ingin mengadu ke anakmu ya? Ada yang merawatmu sudah bagus, masih mau pilih-pilih. Kasih aku minum. Panas. Kasih aku minum. Panas sekali. Minum. Nenek tua, kau membuat kekacauan dan aku harus membersihkannya. Kenapa tidak mati saja? Xielan, kamu sudah bekerja sebagai pengasuh kami selama 2 tahun, dan aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kamu begitu kejam padaku? Haruskah peduli padamu, cucumu di TK putriku? Jika mau si kecil lolos begitu saja, lebih baik jaga diri baik-baik. Selama 2 tahun terakhir, kamu telah menggunakan cucuku untuk mengancam, menindas, dan melecahkanku. Aku pasti akan memberitahu putriku. Hahaha Tui. Putri mengira dirinya siapa? Tidak ada apa-apa. Tua dan jelek. Masih belum bisa menghasilkan. Yao Ming sama sekali tidak tertarik padanya. Kamu. Barang bagus begini, di tanganmu akan sia-sia. Berikan padaku. Berikan sini. Ini anak perempuan saya yang kasih ke saya. Kembalikan. Kembalikan. Pergi sana. Ada apa? Menantu. Kamu akhirnya kembali. Dia bukan hanya memukulku, tapi juga merebut barang-barangku. Kamu segera suruh dia pergi. Dia mengambil barang-barangmu. Yao Ming, kenapa kamu memukulku? Aku ini ibu mertuamu. Kalian berdua, satu wanita tua, satu wanita parubaya tak berguna. Aku lihat saja sudah muak. Kalau bukan demi karierku yang butuh citra keluarga di luar, aku sudah lama mengusir kalian. Terima kasih merawat wanita tua ini. Merepotkanmu, ampun. Suka gelang itu. Ambil. Nanti belikan yang lebih baik. Benarkah? Wah, ini sungguh tidak enak ya. Keluarga kami, Waning benar-benar beruntung bisa bertemu pria sehebat kamu. Zhou Ming, kamu selingkuh dengan anak pembantu, putriku sudah menikah denganmu selama 7 tahun, bekerja keras dan sabar. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Tidak bisa. Saya harus memberitahu putri saya. Mau mengadu, ya? Itu bukan kebiasaan yang baik. Jangan sakiti nenekku. Diam kau anak castle. Wan Ying bawa dia ke dalam kamar. Tolong ajari baik-baik gadis kecil ini. baiklah. Mendidik anak adalah keahlian saya, ayo. Lepaskan aku, lepaskan aku. Zhou Ming, kamu tega memperlakukan anak kandungmu sendiri seperti ini. Kamu tidak layak jadi ayah. Pesan, pesan. Kalau kamu berani ngasih tahu Su Liuyun apa yang terjadi hari ini, aku bakal habisi gadis kecil itu sekarang juga. MA, bagaimana kondisimu? Apa yang terjadi tadi? NAK. Ibu baik-baik saja, kamu fokus kerja yang benar. Orang tua itu lagi bikin masalah apa? Kichua. Serah terima Junhao Teknologi, akan segera dimulai. Semua menunggu Oke, aku segera ke sana. Kamu tahu yang baik, kalau tidak, hari ini adalah hari peringatan cucu kesayanganmu. Karena kamu tidak punya perasaan pada Liu Yun. Kenapa kamu? Tidak bercerai lebih awal? Setidaknya sebelum kamu yang tua ini mati, aku tidak akan menceraikannya. Lagi pula ada warisanmu yang besar, aku ingin semuanya. Aku ingin dia pergi tanpa apa-apa. Kamu.
Obat. Obat. Hahaha. Kambuh lagi ya. Bisa kasih obatnya sih, tapi kita nggak bisa selamatin nyawa kamu cuma-cuma. Kamu mau apa? Tanda tangan dan cap jempol di surat wasiat pindah semua harta. Nomor sertifikat 8375238, kondisi interior, semua dalam kondisi baik, properti di Jalan Rakyat, kelompok 36, Desa Jiangjia, Distrik Haitian, Kota Jiang, harta pindah ke nama saya. Pihak Haksu. Gak apa-apa, tadi aku merasa cemas banget. Rapat dibatalin, aku harus pulang. Nyokap nada gak beres. Itu Pak Su. Hari ini, meski harus mati, aku tidak akan beri uang padamu. Wanying, bawa anak itu kemari. Kalau hari ini kamu berani tidak tanda tangan, aku Tidak. di depan matamu. Zhoming harimau puntak makan anaknya. Kamu mau hanya melihat orang lain melecehkan darah dagingmu? Hanya seorang gadis kecil. Segera putriku. Dia akan melahirkan putra sehat untuk keluarga Yo. Amin. Mungkin aku sudah hamil anakmu. Keluarga Youku menginginkan putra, bukan gadis kecil. Setelah meninggal, aku akan mendapatkan uang dalam wasiatmu. Mereka mengusir ibu dan anaknya. Nenek-nenek. Ibu harus tetap menjadi ibu. Anakku tolong selamatkan aku. Halo paket Ibu Su. Masa lalu. Saya tanya lagi, apakah Anda akan menandatangani atau tidak? Nenek-nenek. Tanda tangan. Aku tanda tangan. Jangan sakiti anak-anak. Milik semua. Hei. Apa? Ibuku dirawat di rumah sakit? Dokter, bagaimana begini? Ini penyakit mendadak. Pasien datang tidak cukup cepat, jadi kondisinya sangat berbahaya. Kalian harus bersiap-siap. Tidak cukup cepat. Bibi Xie, ibuku sakit, kenapa tidak menyadarinya? Aduh, Liu Yun. Apa yang kamu katakan tidak berpersen? Di rumah banyak urusan. Bagaimana aku selalu perhatikan ibumu? Haruskah aku tinggalkan urusan lainnya? Liu Yun, waktu sedang menyiapkan makan malam di rumah. Untung Bibi Xie teliti, sempat keluar dan melihat. Kalau tidak, mungkin ibu kita. Kenapa gelang ibuku ada padamu? Dan bagaimana asal mula luka-luka di tubuhnya? Gelang ini diberikan oleh nenek padaku. Aku tidak merampasnya. Mana mungkin? Gelang favorit ibu. Ibu, Ibu, nenek tubuhnya penuh memar, mereka yang melakukannya. Apa yang kamu bicarakan? Momeng, kamu serius? Oh Liu Yun, bagaimana mungkin aku melakukan itu? Pasti karena kamu suruh aku awasi anak-anak belajar. Anak-anak jadi kesal. Dokter, lihat ini. Belum bisa ditentukan. Terpenting adalah merawat pasien dengan baik dan hubungi saya jika ada perubahan. Lihat, dokter bilang ini bukan perbuatan orang. Liu Yun, kamu terlalu emosional. Aku lihat ibu memberikan gelang ke Bu Xie, bilang itu terima kasih atas perhatiannya. Mama dan papa berbohong. Mereka tidak mengganggu nenek tapi memukulku.
Mama, lihat ini. Apa yang terjadi? Ini Bu Wanging yang melakukannya di sekolah. Meng Meng tidak bisa sembarang bicara karena tidak mau ke sekolah. Bu Wanging itu lembut, tidak mungkin dia memukulmu. Meng Meng, jangan takut, katakan sejujurnya ke Mama. Ini sebenarnya bagaimana? Dia bilang seperti ibu, menjengkelkan. Dan dia bilang nenekku bau dan kotor, seperti orang tua tak berguna. Coba bohong lagi. Masih kecil pandai berbohong. Benar-benar Kamu diam. Anakku, bukan untuk kamu menghina. Momo jujur, sekarang juga aku ke sekolah tanya ada apa sebenarnya. Sekarang ke sekolah tanya ada apa sebenarnya, Liu Yun. Percaya omongan anak kecil. Bu Wanying sudah bilang ke saya bahwa luka di tubuhnya itu karena dia jatuh sendiri. Kapan itu? Kemarin, anak-anak bermain dan terluka itu normal, tidak perlu terlalu serius. Meng Meng, kemarin Bu Wanying memuji kamu baik, kok hari ini ngomong buruk tentang dia? Mama, aku berkata sebenarnya. Meng Meng, bohong itu kebiasaan buruk. Apa aku terlalu memanjakanmu? Kamu harus punya waktu lebih untuk mendidik anak ini. Saya dan putri saya sudah banyak berkorban untuk keluarga. Meski disebut omongan anak-anak, ibu dan anak tetap terluka, kan? Baiklah, saya mengerti. Bibi Xie, jaga ibuku. Besok aku sendiri yang antar Meng Meng ke sekolah. Aku harus mencari tahu, ini semua sebenarnya bagaimana. Bu Guru Wang, Meng Meng terluka. Aku ingin lihat CCTV, apa yang terjadi? Semua rekaman CCTV kemarin sore ada di sini. Bu Guru Wang, saya angkat telepon. Halo, Nona Su. Dokter jaga bilang, ibumu ada tanda-tanda sadar sebentar. Mungkin kehadiran bisa membangunkannya. Benarkah? Saya akan segera pergi. Bu. Bibi Shi, jangan tidur lagi. Bagaimana menjaga ibuku? Tali alat ini terlepas, berbahaya sekali. Tali terlepas tidak berarti mati. Kenapa berteriak keras? Mau buru-buru ke pemakaman? Obat ini Kamu masih tidur tidak menghargai ibuku? Bicaramu mudah. Aku menjaga ibumu semalaman. Bagaimana mungkin aku tidak mengantuk? Bukan keledai keluarga kali. Tidak boleh tidur. Pulang saja dan tidur di... Lain kali tidak usah repot. Shu Liyang. Ibuku bekerja di keluarga Yao 3 tahun. Meski tanpa prestasi, setidaknya ia berusaha melayani nyonya tua. Bos Yao, bagaimana bisa menikah dengan istri tajam dan pedas seperti kamu? Benar-benar membuat keluar... Apa yang putriku katakan memang pegang uang suamimu. Punya hak apa mengusirku? Pembantu, tugasmu. Kalau nggak bisa, Harusnya Yao Ming yang bilang aku pergi. Kamu siapa? Bukan kamu yang kasih aku uang. Kamu juga siapa? Kalau nggak bisa jaga ibuku, kamu pergi. Véronique Camus Inaibuku. Coba lihat dirimu sendiri. Bu. Gimana ibu? Mereka. Bu, akhirnya ibu bangun. Mau bicara kenapa mereka? Wening, Yao Ming, Yao Ming dan dia. Yao Ming dan dia. Yao Ming dan dia. Zhao Ming, Siapa Yao Ming? Siapa kamu? di mana putriku? Jangan, Bu, aku anakmu. jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Bu, aku anakmu, Bu. Kondisi pasien semakin memburuk, makanya muncul kebingungan ingatan atau kehilangan ingatan. Bu Su, kamu perlu siap secara mental. Apa yang kalian lakukan pada ibuku? Kenapa dia mengklaim kalian bukan orang baik? Jangan asal bicara. Kami kan tidak melakukan apa-apa. Pastille Diabaru Banguin dan Bertania Macam Macam. C'est un gastres. Kalau ada yang salah, itu tanggung jawabmu. Jean-Gan l'emparquant Mazala que Camille. Kamu percaya omongan orang gila? Yao Ming menikahimu yang bodoh ini. Sungguh sial 8 generasi. Ibuku tak berbicara sembarangan. Apapun lakukan. Akan saya teliti sampai jelas. Mulai sekarang saya akan menyewa perawat profesional. Sekarang silakan pergi. Oh saudariku yang malang. Bukan karena aku tidak merawatmu. Tapi anak perempuanmu yang berbakti ini, dia tidak membiarkan. Wanying, ayo kita pergi.
Ibu. Bangunlah. Sayang. Kalau di ranjang rumahmu, itu akan lebih seru. Saat itu, Kita bikin marah si tua. Lihat ini apa? kartu ini untukku. Aku sudah tarik dana pendidikan Meng Meng, ambil untuk beli tas. Beli baju. Terima kasih sayang. Sudah mulai transfer aset. Segera, aku akan membuat wanita lusuh itu pergi tanpa membawa apapun. Kemudian aku, nyonya keluarga Yo, akan menjadi. Itu kamu. Sayang, cepatlah. Saya tidak sabar lagi. Ngomong-ngomong, sayang, kamu bilang kamu bisa membantuku. Masalah koneksi grup Junhao. Apakah ini dapat diandalkan? Tentu saja. Kakak saya adalah seorang manajer di Junhao Group. Dia yakin perusahaan Anda memiliki potensi besar dan akan segera berinvestasi. Kamu bayi yang baik. Dia sungguh jimat keberuntunganku. Tidak seperti wanita tua kurus, dia tidak dapat membantu saya. Dia masih menjadi beban. Hari ini, ibunya yang sedang sakit hampir membongkar kebenaran, membuatku sangat takut. Untuk mendapatkan warisan. Wanita tua sialan itu harus mati. Sepertinya aku harus mencari kesempatan. Selesaikan masalah ini. Untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga. Guru Li, yakin tidak salah? Uang pendidikan Meng Meng sudah terkumpul banyak. Bagaimana biaya kelas dansa tidak bisa dibayar? Ibu Meng Meng, kami sudah memeriksa berulang kali, memang tidak ada uang di sini. Bagaimana bisa? Apakah kartu ini biasa digunakan oleh orang lain selain Anda? Maksud Anda, suami saya mengambil semua uangnya. Kenapa Yo Ming mengambil uang pendidikan anak? Apakah dia sedang memindahkan aset? Dan juga ibu saya. Sebelum tidak sadarkan diri, dia menyebut Yo Ming. Nenek tua mati itu cepat atau lambat jadi masalah. Mati saja kamu. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Peintu. Hantu. Kamu siapa? Pasien di sini Ibu Suguilian, kan? Kalian keluarganya? Iya, kenapa memangnya? Kamu siapa? Siapa mengizinkanmu masuk? Saya perawat diundang Nyonya Su. Tak disangka melihat pemandangan menarik ini. Sebagai perawat, lakukan saja tugasmu dan tahu kapan harus diam. Kalau saya tidak bisa belajar, apa kalian akan membungkam saya? Saya sudah merekam semua yang baru saja terjadi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Serahkan kepada polisi. Katakan angkanya, ayo, katakan angkanya. Barusan membuatku takut. Sebenarnya saya kira Su Liuyun datang tadi. Kelihatannya perawat ini sulit dihadapi. Non pas Knya. Kita harus membuat dia, Jadi orang kita satu tim. yang tidak bisa lari. Gunakan dia untuk menyingkirkan si nenek. Berhenti. Kamu pulang cepat sekali hari ini, tidak kerja? Aku tanya kamu, dana pendidikan Meng Meng sudah cairkan? Masalah ini aku. Ratusan. Kamu nggak sisain sepeser pun. Kenapa nggak diskusi dulu sama aku? Uang Yo Ming mana? Kamu pindahin kemana? Aku. Bisa pindah kemana lagi sih? Pastinya buat ke rumah sakit, buat merawat ibumu. Yo Ming sudah berusaha keras demi keluarga ini. Jangan berpikir aneh-aneh. Ini urusan keluarga, nggak perlu campur tangan. Bilang nggak usah datang. Kenapa kamu di sini? Oh iya, aku dengar soal di rumah sakit. Kamu salah paham sama Bibi Xie. Urusan di rumah harus ada yang ngurus. Lagi pula Bibi Xie benar. Ibu kita sakit parah, uangku diinvestasikan ke proyek baru. Terpaksa, aku gunakan dana pendidikan. Maksudmu uang untuk mengobati ibuku? Iya sayang. Ibu sakit parah harus operasi cepat. Ini bukan jumlah kecil. Maaf sayang, aku salah paham.
Ini bukan pertama kali Anda melakukannya tanpa melihat situasi. Yao Ming, kamu menilai sendiri. Dia hanya marah karena aku merawat kakak di rumah sakit dan ketiduran di samping tempat tidur. Dia ingin mengusirku keluarga. Apa? Masih ada hal seperti ini? Liu Yun, ini kamu yang gak masuk akal. Bibi Xie sudah capek, gak ada jasa, ada kerja keras. Kamu bisa usir dia aja. Bukan gitu. Dia gak serius merawat. Kamu mau aku gimana jaga? Kamu gak bantu apa-apa, aku yang harus bersihin semuanya. Kamu mau bikin aku gila. Harus aku yang pergi duluan biar kamu puas. Cukup. Masalah hari ini, aku yang putusin. Bibi Xie tinggal untuk urusan rumah tangga. Di rumah sakit, kamu sudah menemukan perawat baru? Jangan biarkan Bibi Xie khawatir. Ini kepala keluarga yang bijaksana. Diletakkan pada nyonya rumah yang tidak jelas, keluarga ini mungkin tercerai. Kamu, Apa yang kamu maksud dengan hanya bicara jujur? apa salahnya? Suamiku, lihat sikap. Tidak menganggap. Nyonya rumah sama sekali. Sudah cukup, jangan bertengkar lagi. Halo, Pak Wang. Anda mengatakan rekaman pengawasannya sudah keluar. Pengawasan apa? Saya meminta Guru Wang untuk memeriksa pengaturan hands-free. Beri makan orang tua Meng Meng. Rekaman pengawasan dari Taman Kanak-kanak menunjukkan luka-luka yang dialami Meng Meng. Beri makan orang tua Meng Meng. Rekaman pengawasan dari Taman Kanak-kanak menunjukkan luka-luka yang dialami Meng Meng. Dia pasti jatuh sendiri. Baiklah, terima kasih, Guru Wang. Bagaimana caranya? Apa ku bilang? Meng Meng bohong. Malah menuduh Bu Anying. Sifat buruk di usia muda. Benar-benar kurang didikan. Anak perempuan tidak dididik, salah ibu, mengurus suami dan anak, tidak satu pun bisa diandalkan. Sudahlah. Kakak Bibi Xie. Karena sudah dijelaskan. Jangan marah, putrimu disalahkan. Dan jadi emosi. Pergi kerja dulu. Suamiku, dia tidak sopan sama aku. Apa Sudahlah, menegurnya? kita yang salah. Kalau posisinya dibalik, akan membela dirimu. Tante Xie tidak melakukan kesalahan. Kamu tuan rumah, harus berpikir lebih luas. Kamu selalu berselisih dengan pelayan. Ini membuat kamu terlihat sangat sempit hati. Suamiku, kenapa membela orang luar? Karena suamimu, ayahnya Meng Meng, tidak bisa membela secara buta. Jika suatu hari nanti, aku tidak bisa mendukung kalian lagi, apakah kalian akan tetap punya kebanggaan? Pasti akan mengalami kerugian besar. Sudah, sayang. Ini juga demi kebaikanmu. Sepertinya aku salah paham pada Yao Ming. Pak Wang. Semua tugas yang saya berikan sudah selesai, kan? Sudah menelepon tadi. Semuanya sesuai dengan yang Anda katakan. Video yang tidak seharusnya sudah dihapus. Anda tidak ingin. Mon Kari Mazala Yang Tidak Perlu. Ada Kadongan? Tidak ada lagi. Keuntungan ditransfer ke kamu. Ingat untuk memeriksa. Sebanyak ini. Ini semua adalah hak kamu. Anda sungguh terlalu baik. Nanti ada apapun silahkan perintahkan. Shu Liuyan. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan melawan saya. Ketua Anda Menkari Saya. Apakah koordinasi dengan Jun Hao sudah selesai? Semua sudah selesai. Mulai rencana investasi ke perusahaan Yao Ming segera. Kenapa Anda tiba-tiba terburu-buru? Saya tidak tahu kenapa. Sering salah paham padanya. Mungkin hanya dengan cara bisa mengimbangi rasa bersalah saya padanya. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Wanying. $50 juta. Mendapatkan investasi 50 juta dari grup Junhao. Wanying. Ini semua berkat usaha kamu. Aku. Aku. Selamat ya. Aneh. Kakak sepupu belum jawab aku, kenapa investasinya sudah masuk. Dengan uang ini, aku jadi lebih pede. Lalu selanjutnya, apa rencanamu? Bikin Su Liuyun keluar tanpa sepeser pun. Kosong tangan. APA.
cerai. Bukan cerai beneran. Untuk menghindari risiko. Proyek ini bermasalah. Aku bisa memindahkan semua asetku atas namamu terlebih dahulu. Sebagai jaminan untuk anak-anak. Sebagai jaminan. Akan menanggung semua risikonya sendirian? Hari itu takkan tiba, suami. Orang yang sering berjalan di tepi sungai tidak mungkin tidak basah. Mengorbankan diri sendiri adalah cara terbaikku. Lagi pula, aku yakin kamu dan anak kita selalu jadi pendukung paling kuat. Suamiku. Perkayala Padaku, Tanda Tangani Saja. Perjanjian, dokumen, sukses. Suamiku, tenang saja. Aku akan melindungimu. Setujui. Pihak perempuan. Mama jangan bercerai. Papa bohong padamu. Mama jangan cerai. Papa bohong padamu. Papa cuma mau usir kamu. Bocah nakal, bicara apa? Baru saja kuajari, gata lagi ya. Mama, aku tidak berbohong. Papa sama sekali tidak cinta padamu. Dia bahkan tidak mau bagi harta. Yao Ming. Mau aku pergi tanpa apa-apa? Sayang. Saya melakukan ini untuk menghindari kecurigaan, agar nanti masalah bisa transfer uang ke kartu kamu. Momo. Kamu kecil sudah belajar membuat keruh hubungan. Dewasa jadi bagaimana? Hati-hati aku pukul kamu. Mama, aku tidak asal ngomong. Papa sudah lama tidak mau kita. Dia bersama Bu Wanying, Momo. Apakah sudah janjian pergi sekolah dengan... Kenapa belakangan ini kamu semakin tidak patuh? Anak tidak mengerti, maaf Bu Anying. Tidak apa-apa, saya akan mendidik dia baik-baik. Meng Meng. Guru lihat lukamu. Tidak mau. Ibu, aku tidak mau pergi sekolah. Meng Meng, pergi ke sekolah baik. Ayah dan ibu akan selesaikan urusan sendiri. Ibu. Meng Meng cepat berangkat, nanti sudah telat. Anak itu omong kosong. Kamu gak akan percaya, kan? Meski cuma cerai bohong. Tapi benar jalani proses selama bertahun-tahun. Aku agak sedih. Ya ampun. Kita sudah jadi pasangan lama. Percayalah padaku. Kamu ngapain? Mapain. Kamu sudah cerai masih ngotot tinggal di sini. Kenapa? Aku dan Yao Ming cerai bohongan. Aku masih nyonya rumah ini. Cepat pergi dari sini. Nyonya rumah ini, juga bohong. Mending kamu bersihin barangmu dan pergi. Kamu. Halo, Meng Meng, ada apa? Apa? Tunggu sebentar, aku segera ke sana. Minger. Dasar pengganggu, kami tidak mau... Bu Wanying bilang pembawa sial. Dia bohong, aku baik. Bukan pembawa sial. Dia yang wanita jahat. Pembohong, tidak layak bermain-mainan. Cepat kembali. Aku tidak mau. Yo Meng Meng, kenapa kamu ambil mainan teman lagi? Ibumu tidak pernah ajarkan untuk tidak ambil barang milik orang lain? Benar juga. Seperti ibu, seperti anak perempuan. Wanita itu melahirkan seorang anak nakal. Wanita jahat jangan membicarakan ibu. Hei kamu. Anak neko beraninya kau menggigit. Aku akan menghajarmu sampai mati. Berhenti. Ibu. Apakah Meng Meng baik-baik saja? Meng Meng mengatakan dia dipukul guru. Aku masih tidak. Kalau tidak datang, apakah tamparanmu jatuh? Karena dia dibesarkan, tidak keberatan mendidiknya. Anak tidak butuh didikan asing. Jika sikapmu kamu tidak layak jadi gurunya. Layak atau tidak, terserah Yao Ming. Bilang padanya untuk memecatku. Aku akan telepon Yao Ming sekarang. Apa dia tidak angkat teleponmu? Sekarang sudah bercerai. Kenapa dia harus peduli urusanmu? Yo Meng Meng, ayahmu tidak peduli padamu lagi. Tidak butuh kamu lagi. Sial melulu, sial melulu. Sial melulu, sial melulu, sial melulu, sial melulu.
Kalian berani bikin ribut, berani taruhan saya pukul kalian? Ayo sayang, jangan takut. Ada ibu di sini, siapa berani ganggu kamu, ibu gak akan biarkan. Ah, orang yang sendiri kesusahan sok sombong. Tunggu aja ya. Aneh, kenapa pintunya gak bisa dibuka? Kamu siapa? Belum tanya siapa kamu, ngapain ribut di dekat pintu? Ini rumahku. Rumahmu ini jelas rumah kakakku. Kakakmu? Siapa pemilik wanita rumah ini? Ngomong apa sih, nama kakak kandung sendiri masa nggak tahu? Pergi cepatlah, jangan paksa aku mukul kamu. Mama, dia mencuri di rumah kita. Dia bilang kakak kandung tak mungkin salah, kita tak salah. Ada kemungkinan dia adikku nggak ya? Xie Wanying, Kamu nggak bodoh sampai diusir dari rumah kan? Sekarang nyonya rumah ini adalah aku. gak mungkin, Yao Ming gak mungkin begini padaku. Sayang, lagi ngapain? Kok belum masuk? Ini rumahmu kok kamu langsung masuk aja? Jadi semua ini, kalian semua menipuku. Mau menipumu 3 tahun itu sudah kemurahan hati terbesar dari kami. Sekreng. Aming sudah mendapatkan investasi dari Muyun Group, Anda sudah tidak relevan lagi baginya. Mengapa kamu mengatakan banyak hal padanya? Su Liuyun, ini bukan rumahmu lagi. Kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena kejam. Yao Ming, tahukah kamu, yang kau miliki sekarang hadiah dariku. Ok, ami l'encu. Kau pandai memuji diri sendiri. Jadi, apa masalahnya memberi Ahming sedikit uang di awal? Semua kebutuhan makanan, pakaian, dan lainnya sudah tertutup. Belum lagi. Kau pikir hanya kami yang berbohong padamu? Jujur saja, ibumu juga berbohong padamu. Apa yang kau katakan, ibumu tidak pernah mengatakan kebenaran kepadamu selama ini. Uang yang dia bawa, kita menipunya, dan dia mendapatkan segalanya. Dia melakukan itu untuk membuatku bahagia, dengan rela menjadi. Aku memukul. Bilang begitu lama. Kamu menyiksa ibuku, membuka. Itu benar. Saya menggunakan ini untuk menyikat mulutnya dengan kuat. Aku pakai sapu. Aku pernah pukul dia. Oh iya, pakai stick golf juga, aku pernah hajar dia. Mati saja kamu. Dia nangis, kasihan sekali. Tapi siapa yang salah? Kamu yang terus pergi pagi pulang malam. Ibumu itu, jorok dan bau. Kalau bukan demi warisan setelah dia mati, aku nggak akan tahan selama ini. Xielan, bukan manusia. Aku akan bunuh kamu. Papa, jangan pukul Mama. Momo, jangan takut. Mama ok. Tapi ingat. Mulai sekarang kamu nggak punya papa lagi. Apa yang kau katakan? Ibumu tidak pernah mengatakan kebenaran kepadamu selama ini. Uang yang dia bawa, kita sudah menipunya sampai kehilangan segalanya. Dia melakukan semua itu untuk membuatku bahagia. Dengan rela menjadi. Aku memukul. Telah menyiksa ibuku lama. Membuka. Itu benar. Saya menggunakan ini untuk menyikat mulutnya dengan kuat. Gunakan sapu. Aku pernah memukulnya. Oh iya, bahkan pakai tongkat golf, aku memukulnya. Pergilah mati. Dia menangis kasihan, tapi siapa bisa disalahkan? Siapa suruh kamu pulang pejai buta setiap hari? Ibumu. Kotor dan bau, bila bukan untuk warisan setelah dia mati, aku tidak akan tahan begitu lama. Xielan, bukan manusia. Aku bunuh. Papa jangan pukul Mama. Meng, jangan takut. Mama baik saja. Tapi ingatlah. Mulai sekarang kau tidak punya ayah. Ashui.
Kau pikir siapa yang mau anakmu itu? Biar ku kasih tahu. Di perutku sudah ada anaknya Aming. Dokter bilang, anak ini laki-laki. Kurasa kita sudah sangat jelas, harap jangan datang lagi mengganggu hidup kami. Mau ngapain? Aku akan panggil satpam. Ngapain bengong? Cepat. Kukatakan Mulai hari ini, aku, Su Liuyun, akan membuatmu membayar kejahatanmu dengan darah. Ayo, Meng Meng. Meng Meng. Sebelumnya, Anda mengatakan Xie Wanying memukul. Apakah semuanya Maaf, Meng Meng. Ini salah ibu. Ibu tidak percaya padamu. Tidak apa-apa, Bu. tidak sakit, Meng Meng. Tapi nanti kita mau tinggal di mana? Mama bawa tinggal di villa besar. Lebih besar. Rumah yang sangat besar. Mong Mong, tenang saja. Luka yang kamu alami, Mama akan pelan-pelan balesin buat kamu. Halo dokter. Kamu bilang apa? Ibuku dia meninggal. Ayo pergi, Meng Meng. Meng Meng. Xie Wanying selalu memukulmu. Itu benar kan? Ayah, Maaf Meng Meng, ini salah Mama. Mama tidak mempercayaimu. tidak apa-apa, Ma. Meng Meng tidak sakit. Tapi kita nanti mau tinggal di mana? Mama bawa kamu ke rumah. Lebih besar. Rumah yang sangat besar. Momo, jangan khawatir. Semua luka yang kamu alami, Mama akan perlahan-lahan balas. Halo dokter. Kamu bilang apa? Ibuku meninggal. Bagaimana bisa? Kok tiba-tiba, MA, aku harus kerja sebentar lagi. Nak, bisa nggak kamu nggak kerja? MA, Bibi Xie temenin kamu. Sama aja kok. Aku harus lebih banyak nemenin ibu. Orang tua, suruh anakmu ajak kamu jalan-jalan. Mau ngadu, ya? Kok kayak ada suara nangis? Mungkin aku salah dengar. NK. Cuaca dingin. Ingat pakai baju lebih ya. Pulang cepatan ya. Sayang, tolong lihatkan ini. Gak ada apa-apa, cuma hapus spam aja. Oke. Saya pakaikan untuk Anda. MA, jangan yang mahal seperti ini, dapat uangnya gak gampang. Mama cuma harap kamu bisa pulang lebih awal setiap hari. Salahku, gak sempat temani Mama. Ini kompensasinya. Saya pakaikan ya. Keren kan? Lihat. Terima kasih, Tante. Ada apa, Nyai? Sudah waktunya berjemur. Saya dorong Anda ke sana. Terima kasih, Tante Xie. Salahku, semua salahku.
Mengapa aku begitu bodoh percaya omongan mereka? Kenapa tidak perhatikan hal kecil? Semua salahku. Saya seharusnya sudah. Itu semua trik mereka. Maafkan saya, Bu. Nyonya Xu, mohon bersabar. Bersabarlah. Dokter, saya mau tanya. Operasi telah dilakukan. Kenapa penyakit ibu semakin parah? Beri penjelasan. Nyonya Su, tolong tenang. Laporan menunjukkan ibu Anda meninggal karena keracunan kronis. Kami curiga ada yang meracuninya. Perawat menjaganya 20. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Perawatnya di mana? Di mana orangnya? Menghilang. Dia menghilang pada saat penting ini. Ini terlalu mencurigakan. Kepala, ditemukan barang bukti. Ini ditemukan di lemari perawat. Inilah obatnya. Obat ini bereaksi dengan obat antiinflamasi yang pasien gunakan setiap hari, menyebabkan kematian. Kita tidak ada dendam, kenapa melakukan ini? Apakah ini Yao Ming? Su Weian. Gunakan semua sumber, temukan seseorang untukku. Entah hidup atau mati, cari dia meskipun harus menjelajahi dunia. Dan lagi. Besok pesta dengan keluarga Yo. Aku pergi sendiri. Yao Ming. Mulai sekarang, aku akan memastikan kamu masuk neraka. Aneh, kenapa melihat dia ada perasaan berbeda? Qui n'a pas d'attente? Tempat ini tidak menyambutmu. Kamu tak berhak tak menyambutku. Aku rasa kamu tidak rela. Mau mencuri Yao Ming, makanya pura-pura ada di sini. Sayangnya, Yao Ming sekarang milikku. Apakah Yo CEO berencana mempublikasikan bahwa kamu meninggalkan istri dan anakmu demi mendapatkan selingkuhan ini? Maaf semuanya. Saya punya urusan pribadi, tunggu sebentar. Su Liuyun, datang untuk apa? Ini pesta perusahaan saya, kamu datang untuk membuat kekacauan? Menipuku sangat parah. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kamu menghisap uangnya selama bertahun-tahun. Sekarang bisnis Yao Ming berhasil. Kamu ingin keuntungan? Kakakku benar, kemewahan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Cepat pergi, bukan untuk cari masalah. Untuk bekerja. Hanya seorang asisten kecil, bagaimana mungkin punya hak datang ke pesta mewah? YK. Jangan merusak kerja sama Yo Technology dan Junhao Group, ini investasi yang susah payah ku dapatkan. Maksudmu investasi 50 juta dari Junhao Group? Kau yang dapatkan, kalau bukan aku, siapa? Ini adalah sesuatu yang takkan bisa kau capai dalam hidupmu. Tertawa apa? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Yang dimiliki Yao Ming, sebenarnya semuanya dari aku. Kamu harus lihat diri sendiri dulu. Ini urusan apa? Kamu juga siapa sih? Aku mau lihat. Siapa berani ganggu sepupuku, Li Zhendong. Selamat datang semuanya. Que pesta pereya nutek, saksikan kerjasama kami dengan Junhao Group. Bersama maju. Selamat, Direktur Yo. Lihat pesta ini, kita juga bisa ikut sukses. Nggak tahu deh, semoga kakak ipar bisa kasih aku kerjaan di perusahaannya, jadi supervisor kecil aja deh. Lihatlah dirimu tanpa ambisi. Investasi ini loh, dibawa sama sepupu kita, ngapain jadi supervisor? Minimal kamu jadi manajer. Sepupu kita cuma manajer divisi logistik. Bagaimana dia bisa punya kekuasaan sebesar itu? Kak, kamu yakin investasi ini kamu yang dapatkan? Tentu saja. Kita memang punya hubungan keluarga Solid dengan grup Junhao. Saya ingin memperkenalkan teman dekat saya yang menjembatani dan memfasilitasi kerjasama ini. Kak, pendamping setiamu itu pasti kamu kan? Kalau bukan aku, siapa? Mungkin si wanita tua itu? Dia tidak jaga suaminya, mau bicara soal investasi, mimpi saja. Sebagai penghargaan kerja kerasnya. Kami memutuskan memberikan 10% saham perusahaan padanya. Banyak sekali. Tuan Yo murah hati, membelanjakan jutaan untuk membuat wanita tertawa. Pasti jadi pembicara. Siapa teman dekat Tuan Yo yang bercerai? Mungkinkah dia punya cinta baru? Dia adalah
Di sini sungguh ramai. Sepertinya aku datang tepat waktu. Aneh, melihatnya rasanya berbeda. Qui n'a pas d'attente? Tidak menyambutmu. Kamu tidak berhak menyambutku. Aku lihat kamu tidak rela. Ingin rebut Yao Ming, makanya sengaja cari perhatian di sini. Tapi sayang sekali. Sekarang Yao Ming milikku. Tuan Yao berencana di depan umum. Menyatakan kalau meninggalkan istri dan anak. Demi selingkuhan ini. Maaf semuanya. Aku ada urusan pribadi. Tolong tunggu sebentar. Su Liuyun, buat apa kesini? Ini pesta perusahaan. Mau bikin masalah? Kamu menipuku begitu parah. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Wanita tua ini, menikmati semua darinya selama bertahun-tahun. Sekarang Yao Ming sukses. Dan kamu ingin ikut berbagi? Kakakku tidak salah. Kemewahan seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Cepat keluar. Bukan kemari untuk bikin masalah. Aku kemari untuk bekerja. Kamu hanya asisten kecil, tak punya hak ikut pesta mewah ini. Iya, benar. Jangan ganggu kerja sama Yao Technology dan Junhao Group. Itu investasi yang kudapatkan dengan susah payah. Maksudmu investasi 50 juta dari Junhao Group? Adalah usaha yang... Kalau bukan aku, siapa lagi? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu, wanita tua, lewati seumur hidup. Apa yang kamu menertawakan kebodohanmu. Semua milik Yao Ming. Sebenarnya adalah pemberianku. Dia. Kamu tidak punya malu, lihat dirimu sendiri. Apa yang kamu pikir kamu? Aku ingin lihat. Siapa Yang Berani Mangertak Sepupuku, Li Zhendong. Bukankah itu Direktur Li dari grup Junhao? Direktur Li, ku dengar CEO dari grup Muyun akan datang hari ini. Aku tidak. Presiden grup Muyun. Dia orang besar. Sampai sekarang belum pernah bertemu. Kakak sepupu. Berkatmu, wanita tua ini tadi di sini pamer tanpa tahu malu. Cepat panggil satpam untuk... Maaf membuatmu tertawa, ini urusan pribadiku, biar aku yang tangani. Su Liuyun, kita suami istri, aku tak mau berlarut-larut. Yang terjadi hari ini bisa aku lupakan, tapi jangan lagi bersikap kekanak-kanakan. Ibuku baru saja tiada. Anak dibully di taman kanak-kanak, aku keluar rumah, dan kamu... Kamu jangan harap, Su Liuyun. Kalau kamu ingin bicara soal ini, atur waktu, bilang pribadi, jangan bikin kericuhan, pergi. Aku memang terlalu bodoh. Percaya omonganmu yang bohong, merasa masih punya utang padamu. omong kosong apa yang kau ucapkan? Junhao Group bukanlah hubungan yang bisa kau raih dengan mudah. Tuan Li dari Junhao Group ada di sini. Jika kau mencoba menarik perhatianku dan memenangkanku kembali dengan pendekatan yang mementingkan diri sendiri ini, kusarankan kau untuk tidak membuang-buang energimu. Asisten kecilmu. Beraninya kau melontarkan omong kosong seperti itu? Junhao, kita sekarang berada di bawah kendali Muyun. Presiden Muyun akan tiba. Kalau berani merusak rencanaku. Akan mengambil nyawamu. Lihat apa bisa kau lakukan padaku. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Beraninya kau tidak menghormati Nona Su, kaulah yang tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Pak De. Pak Dai, Anda datang. Wanita ini berani bicara besar. Pak Dai. Katanya uang investasi Junhao ke Yao adalah perintahnya. Anda datang tepat waktu, berikan pelajaran padanya. Tentu saja. Pak Dai, kenapa memukul saya? Saya memukul Anda. Bodoh sekali, Anda tidak tahu bahwa hari ini Presiden Grup Muyun akan datang langsung ke sini? Apakah mungkin dia adalah Presiden Grup Muyun? Bagaimana mungkin? Dia cuma asisten kecil. Tidak mungkin Presiden, Direktur Dai. Presiden Grup Muyun adalah Su Weiyan, apa hubungannya dengan Su Liuyun? Apa kamu tidak tahu dia adalah direksi Grup Muyun? Saya hanya asisten kecil tapi Presiden Grup Muyun. Asisten Su Weiyan, kapan asisten presiden menentukan di Grup Muyun? Bahkan jika kamu asisten Su Weiyan, bagaimana kamu negosiasi investasi 50 juta dengan satu kalimat? Aku sarankan kamu pergi saja, kepala Su akan datang. Membongkar kebohonganmu, dia ada urusan malam ini tidak hadir, jadi saya mewakilinya. Kau hanya asisten kecilnya. Kenapa bisa mewakili dia? Ada hubungan yang kalian tidak tahu. Aku kenal Su Weiyan belasan tahun. Selain asisten, aku sahabat terbaiknya. Dalam beberapa hal, aku bisa mewakili dia. Kamu punya pendapat?
Sui An adalah sahabat baikmu, ini belum pernah kau katakan padaku. Pak Yo, kita sudah bercerai. Hubungan saya tak perlu laporkan padamu. Kak, bukan kamu yang bilang. Bahwa investasi dari Junhao Group, Kenapa milik wanita itu? Mereka bilang, kamu langsung percaya, investasi ini bawa kakak sepupu. Kakak sepupu, bukankah kamu terima beberapa juta dari Yao Ming? Bicaralah. Banyak orang. Kenapa kamu bahas ini? Kamu mau aku mati? Berani sekali kamu ambil komisi proyek perusahaan. Kamu dipecat. Tidak. Bos Dai, semua ini diberikan Yao Ming dengan sukarela. Beberapa juta. 1 sen saya tidak pakai. Akan kembalikan ke rekening perusahaan. Bos Dai, beri kesempatan lagi. Grup tidak bisa menoleransi orang sepertimu. Qui a maintenant? Bawa dia qui lui arda. Bukan, Bos Dai, saya salah, Bos Dai. Saya juga menemukan keuangan US Technology. Tidak sesuai kontrak. Tersangka penggelapan aset. Grup Junhao sebaiknya batalkan kerjasama dengan Yotek. Ikuti keinginan Nona Su. Jangan, sayang. Pertimbangkan suami istri. Beri sedikit kelonggaran. Saat kamu mengusirku dulu, apakah kamu memikirkan kita suami istri dan memberi kelonggaran? Semua ini, Yao Ming, hanya karena balasan dari tindakanmu. Semua karena balasan tindakanmu sendiri. Menggoda saya, wanita rubah itu. Saya terpengaruh olehnya. Wu Ming, qui n'a pas mené la conseilla. Masih bisa disebut pria? Diam dan jangan bicara. Kalau bukan karena kamu, Aku, Liu Yunti. berakhir cerai. Sekarang lihat sisi buruknya, kan? Zhou Meng, tunggulah kau. Aku sudah putus dengan wanita itu, berikan kesempatan lagi. Anggap saja demi anak, Meng Meng tidak bisa tanpa ayah. Lalu ibuku bagaimana? Kamu tahu dia dianiaya tapi acuh. Bagaimana bisa bicarakan rujuk? Bersedia menjaga ibu mertua untuk menebus kesalahan. Baik. Ada masa tenang sebulan perceraian. Tunggu penampilanmu. Baik, aku pasti akan berpenampilan baik. Su Liuyun, aku menundukkan kepala padamu, hanya karena kamu punya nilai guna. Setelah aku punya koneksi dengan grup Muyun, membuangmu tidak akan terlambat. Yao Ming. Jangan pikir aku tidak bisa melihat rengekanmu. Bermimpi rukun kembali. Aku ingin mengambil kembali. Hanya milikku saja. Ini sekarang adalah rumahku. Tidak menyambutmu. Mau ngapain kamu panggil orang? Buang semua barang di rumah ini yang berhubungan dengan mereka berdua. Bec. Apa yang kalian lakukan? Hei, keluar kamu dari sini. Wanita gila, lapor polisi. Lapor saja, ibu dan anak menempati rumah orang lain dan lihat polisi datang mengusir siapa. Akan beritahu Yao Ming, mau Yao Ming mengusirmu dari keluarga Yao. Dia bilang usirku, pergi atau tetap tinggal. Itu Yao Ming. Kamu nyonya rumah ini, tentu tidak boleh keluar. Xilan, berani sekali. Seorang pembantu berani membantah tuannya. Yao Ming, kenapa tiba-tiba memihaknya? Kalian sudah cerai. Semua salah kalian berdua yang mempengaruhi. Saya dan Liu Yun berselisih. Saat meninggalkannya, baru tahu. Dia yang saya cintai. Bagus, anak saya sudah banyak berkorban untukmu, tapi kamu cepat mengkhianatinya. Kalian berniat jahat, menghina ibu mertua saya. Keluarga Yo, kami tidak izinkan kalian masuk. Kamu ini tak tahu budi. Saya tak mau dengar omelanmu. Usir dia pergi. Saya tak akan pergi. Ini rumah saya. Saya tidak pergi. Pergi. Ibu. Kamu baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padanya? Dibandingkan dengan penderitaan ibuku semasa hidup, ini belum seberapa. Bisa terjadi padanya, jika dibandingkan dengan penderitaan tidak manusiawi yang dia. Ini belum seberapa. Kamu mau apa? Hei, lepaskan anjingnya. Ibu. Ini cuma hukuman kecil. Setelah laki-laki brengsek itu selesai, giliran kalian. Sayang, apakah ini bukan berlebihan? Kamu merasa kasihan? Tidak, sekarang hatiku hanya untukmu. Kebohongan laki-laki brengsek selalu lancar, jadi bersiaplah. Benarkah?
Tapi aku tidak percaya padamu. Bagaimana kalau kamu mengusirku lagi? Bagaimana kalau begitu? Janji tidak akan lagi. Janji dengan mulutmu, mulut pria tak berharga. Kecuali, Kecuali apa? rumah ini dibeli oleh ibuku, kuharap bisa ganti nama sertifikat rumah. Kembali ke namaku. Wanita ini sekarang begitu waspada padaku. Sepertinya harus keluar modal besar. Aku segera buat perjanjian, hibahkan rumah padamu. Oke. Ketulusanmu berjaga semalam untuk ibuku. Aku tidak akan mempermasalah, nanti ganti pakaian pantas. Ikut aku keluar. Untuk apa? Ketemu teman. Presiden Grup Muyun, Su Wei-an. Grup Muyun megah ya. Kamu selalu kerja di sini. Kenapa tidak beritahu awal? Sudah menikah bertahun, tidak pernah bertanya pekerjaan aku. Tidak tertarik atau tidak peduli? Kamu tahu sendiri. Bukan karena aku sibuk kerja. Aku pikir, kalau dapat uang lebih banyak, kamu bisa tidak bekerja lagi, kan? Tidak sangka kamu selalu kerja di grup besar dan bahkan teman dengan presiden. Oh ya, di mana Su? Dia datang. Indah sekali. Maaf ya sudah bikin kalian lama menunggu. Sahabat baik. Terima kasih bantu urusin urusan perusahaan. Aku bawa oleh-oleh dan aku taruh di meja kerjamu. Terima kasih, kamu bermurah hati. Tiap kali tas puluhan juta, sampai gak ada tempat. Ada yang dipakai buat beli sayur. Kamu bilang keranjang belanjaan kita itu adalah brand internasional puluhan juta. Ini suamimu, Yao Ming, ya? Pantas kamu rela boros. Pasti dia berbakat dan tampan. Halo, pujian Anda lebay. Anda sangat anggun dan mempesona. Kamu benar-benar pandai memuji. Gerakan kecil pria selalu mengungkapkan isi hati sebenarnya. Suami jangan sampai dikekang. Lompatlah ke perangkap asmara yang kusiapkan untukmu. APA. Menyuruhku merayu Zhuming. Direktur, Anda tidak bercanda, kan? Kamu mungkin pikir aku gila, tapi jika kamu tahu apa yang dia lakukan, kamu tidak akan begitu terkejut. Anda melakukan banyak hal, Namun melakukan ini, bajingan itu pantas mati. Bisa dimaafkan, beri dia kematian cepat. Itu terlalu mudah baginya. Dia punya istri yang lembut dan berbudi luhur serta gundik yang muda dan cantik, tapi tak satu pun bisa memuaskannya. Maksudmu, karena dia suka mendaki tangga sosial. Kemudian carikan dia kekasih baru yang cukup kaya dan cantik, yang memiliki harta dan kekuasaan. Itulah yang dia sukai. sekarang mengerti. Tunggu sampai dia merasa mencapai awan, lalu potong tali di tangannya. Hancurkan dia sampai mati. Ya, beri dia harapan. Biarkan dia kecewa lagi, itu hukuman terbaik baginya. Aku akan mengambil kembali milikku. Aku juga akan membuatnya tidak pernah bangkit kembali. Liu Yun bilang suaminya lembut, perhatian, dan sayang keluarga. Sampai-sampai aku jadi sedikit iri, Pak Su bercanda. Tentu saja, coba lihat suami siapa. Aku terima telepon dulu. Kalian ngobrol saja. Berteman dengan suami sahabat. Tidak berlebihan kan? Tidak berlebihan. Cowok brengsek tertangkap, dia like postingan baju renang, terang-terangan puji badanku. Bikin ilfeel. Bagus, selanjutnya kita kasih dia kesempatan buat lebih agresif. Cepat coba hasil masakanku. Wah, Tuan Zhou hebat sekali. Masakan ini sulit sekali buatnya. Gak nyangka kamu bukan cuma ganteng. Masaknya juga jago. Ini masakan andalanku. Orang luar jarang dapat kesempatan untuk mencobanya. Jadi aku bukan orang luar, ya? Sahabat baikku, kan? Aku coba, kurang sopan. Biar ibu Su makan dulu. Ayo bersama makan.
Cepat coba, ini masakan andalanku, tidak pernah dimasak untuk orang luar. Berarti aku keluargamu. Betul. Ayo, laki-laki ingin menipu hati, Akan menipu perut mereka dulu. kemudian menggunakan kebohongan bahagia, 1 rumah 2 orang, 3 kali makan 4 musim, untuk menjebak kepernikahan. Suamiku, Wei An bilang ingin tinggal di rumah kita. Kamu setuju nggak? Misu mau pindah ke sini ya? Villa saya itu lagi direnovasi. Saya nggak mau tinggal di hotel. Kadang rumah besar juga bikin jadi pusing, sepi banget. Tidak seperti rumah kalian ini. Hangat dan rame. Misu tinggal sendiri. Nggak punya pacar? Teman baikku ini, dia lajang tingkat berlian. Mana ada pria baik sebanyak itu? Aku tidak seberuntung kamu. Menemukan suami yang tampan dan luar biasa. Kadang aku memang sedikit iri padamu. Jika Nona Su tidak keberatan, bisa pindah ke sini. Biar tunjukkan padamu. Apa itu rasa rumah? Pujian yang berlebihan bisa membuat pria kehilangan arah. Merasa ada di dalam kendalinya. Sehingga berani menunjukkan belangnya yang sebenarnya. Untuk lepas dari pria brengsek, perlu bukti perselingkuhan cukup. Dengan kamera pengintai, semua kelakuannya akan ketahuan. Tapi kenapa kameranya disembunyikan di pot tanaman? Karena aku tahu Yao Ming, dia benci pekerjaan rumah kecuali menggodamu. Dia seumur hidup gak akan masuk dapur. Gak merawat tanaman, menyiram atau memotongnya. Taruh di sini. Paling aman. Dia sudah kembali. Sayang. Kamu juga belajar dari Nona Su. Rawat bentuk badan. Jangan bersih-bersih. Saya mana punya waktu santai seperti dia. Apa ini? Apa ini? Kamu membelikan ini untuk anak. Anak itu sudah cukup besar. Ini tidak diperlukan lagi. Ini yang saya beli untuk Meng Meng. Itu dibeli oleh Nona Su. Sebagai bibiku, harus mengungkapkan pendapat. Ini pernak-pernik kecil dengan nilai puluhan ribu yuan. Puluhan ribu. Kamu tajir, Miss Su. Aku mewakili Momo berterima kasih pada. Oh iya, sayang, Vivian ingin aku menemani besok untuk membicarakan proyek. Besok harus bawa Momo cek kesehatan. Mau nggak kamu gantiin aku? Tentu saja. Ikut mobil bisnis Miss Su. Merupakan kehormatan bagiku. Jadi sudah sepakat ya, suamimu aku pinjam sebentar. Benar-benar kesempatan emas. Rasanya ditemani pria. Sungguh menyenangkan. Jika Nona Su mau, aku rela jadi pelengkap. Menghiasi bungamu yang indah. Tentang kerjasama kalian dengan grup MU akan dilanjutkan bertahap. Memanfaatkan kesempatan ini, izinkan aku memperkenalkan orang sebelahku. Tuan Yao dari Yao Teknologi. Kedepannya, juga mitra utama grup Muyun. Sukses sejak muda. Iya. Terima kasih kepada Pak Su atas dukungan. Saya akan berusaha keras. Berharap Bapak Ibu Bos sekalian dapat membantu ke depannya. Mari kita ucapkan selamat terlebih dahulu. Semoga kerja sama bisnis kita kuartal ini berjalan lancar. Istri bijaksana yang mendukung kejayaan. Xu Liuyon. Terima kasih telah memperkenalkan sahabat sebaik ini kepada saya. Pak Su, bersulang. Bos Zhu. Saya ganti minum untuk Bos Su dan Bos Liu. Urusan bisnis ke depan perlu bantuan Anda. Bos Yao adalah kepercayaan Bos Su. Justru saya yang harus mengandalkan Anda. Bos Su, Anda mabuk. Mari kita pulang.
Bos Su, Nona Su. Panggil aku Wei An. Wei An, kamu mabuk. Aku buatkan su pengobat mabuk untukmu. Anda. Apakah aku terlalu posesif? Kamu imut kalau kamu lengket. Seperti seekor kucing liar kecil. Memori. Rayuanmu terlalu murahan. Bagaimana harus menanggapinya? Aku iri pada Su Liuyun. Saya beruntung memiliki suami yang baik. Jika saja kau menjadi lelakiku, jika kau bersedia. Aku juga bisa jadi pacarmu. Lalu aku. Namun kemudian aku mengambilmu untuk diriku sendiri. Meskipun rencanaku saat ini terasa sakit, Yao Ming. Hal paling kusesali dalam hidup adalah mencintai kamu, si brengsek. Halo. Tunggu sebentar, segera diurut. Sayang. Wei An mau makan anggur, tapi aku harus bekerja. Tolong cuci, ya? Oke. Sayang, kamu sedang kerja? Cepat sekali selesai. Siapa yang jadi istrimu? Awan masih ada. Apa ini terlalu mencolok? Kenapa, kamu nggak suka? Di bawah hidungnya itu lebih seru. Atau kamu sebenarnya nggak berani? Tentu saja aku suka. Tapi aku ingin bersamamu secara terbuka, terikat pernikahan begini. Terlalu menyedihkan buatmu. Bagaimana kalau Kamu bawa aku cari uang? Saat punya cukup uang, aku akan punya keberanian untuk bercerai. keluarkan ini dan lihatlah. Cincin ini tidak murah. Kamu mau membelikan aku? Asal kamu suka, berapapun harganya. Karena kamu berharga. Bagus. Aku sangat suka. Sudah menikah lama, tidak pernah bilang mau kasih aku perhiasan mahal ini. Tapi untuk wanita yang dikenalnya beberapa hari. Menghamburkan uang. Yang tidak dia duga adalah, Perhiasan yang dia belikan untuk kekasihnya. Akhirnya semua jatuh ke Tangan istri sahnya. Lebih tidak terduga. Istri dia tinggalkan. Ternyata orang kaya sejati. dia sudah terjebak. Selanjutnya, bisa mulai bertindak sekarang. Halo. Saya akan segera mengurusnya. Sayang. Wian mau makan anggur, tapi aku ada kerjaan. Cuci dulu ya. oke. Bukannya kamu ada kerjaan? Selesai begitu cepat. Siapa istrimu? Liu Yun masih di sini. Bukankah ini terlalu mencolok? Gimana, kamu nggak suka ya? Justru di bawah hidungnya itu yang seru. Atau Kamu sebenarnya nggak berani? Aku, tentu saja suka. Cuma mau kita bersama terbuka. Dibatasi oleh pernikahan seperti ini, sungguh terlalu menyiksamu. bagaimana kalau Kamu bantu aku cari uang. Kalau aku punya cukup uang, aku akan berani untuk bercerai. Investasi yang aku kerjakan tidak ada yang kecil. Berapa yang bisa kamu investasikan? Aku diam-diam dari Liu, menyimpan 5 juta uang. Sebagian besar ada di pengelolaan keuangan. Bisa dicairkan kapan saja. ada 1 juta, 1 juta. Kalau kekurangan uang, bisa transfer sebagai hasil bersihmu. Aku mengerti Yao Ming, meskipun dia mencintai. Namun dia juga pandai berpura. Aku tidak suka diberi sedekah. Itu akan membuatnya merasa dihina, jadi kamu bisa memanfaatkan hal itu. Untuk memprovokasi dia. Tidak. Itu tidak berhasil. Kalau orang lain tahu, mereka akan bilang aku numpang lewat. Bagaimana jika saya tarik 5 juta dari rekening investasi dan Anda mengajak saya mencobanya? Oak. Anggap saja ia mengajak Anda. Baik. Akan saya transfer sekarang. Setiap bulan berikan 5.000 untuk keluarga. Menyembunyikan 5 juta, Yao Ming. Benar-benar hebat. Uang rahasia Yao Ming semua ada di sini. Mau diapakan? Berikan 2 kali lipat. Tambahkan 10 juta lagi untuknya apa? Dia sudah membohongi Anda. Kenapa masih memberinya uang? Investasi jangka panjang. Menangkap ikan besar.
Dia mengalihkan dana pendidikan putri saya, menipu warisan ibu saya, ditambah hasil beberapa tahun usaha, pasti lebih dari 500.000. Aku akan membuatnya sekali. Keluarkan semuanya. Sayang, hitung-hitung waktunya, investasi sebelumnya. Juga ada hasilnya. Kenapa khawatir? Hanya sejumlah kecil uang. Apa kamu takut kehilangannya? Atau maksudmu, kamu tidak percaya padaku? Tidak, aku percaya padamu. Hanya saja, perusahaan butuh uang untuk putaran. Aku tidak punya uang sedikit pun. Bercanda, sebenarnya uang investasinya sudah ditarik dari dulu. Bagaimana bisa keuntungan 2 kali lipat? Total dengan bunga, 15 juta, 2 kali lipat. Kamu benar-benar dewa investasi. Ini bukan apa-apa. 2 kali keuntungan hanya batas bawah dari standar investasiku. Kali ini menyesuaikan denganmu. Baru dapat segini. Aku tahu, kamu mencintaiku. Sudah, berhenti dengan omongan itu. Tunggu beberapa hari. Mengirim Su Liuyun untuk dinas. Saat itu, Kamu jadi milikku. Oak. Terserah kamu. Ayo, malam ini biayanya semua aku yang bayar. Jangan pulang sebelum mabuk. Pack Show. Pack Show. Akhir-akhir ini dapat rejeki ya, malam ini royal sekali. aku ingin memukulnya dengan botol. Orang busuk sepertinya, dipukuli pun tidak cukup. Lebih baik persiapkan jebakan, biar dia jatuh ke dalam jurang. Kemudian, Sungguh tak termaafkan. Aroma kopi giling tangan enak. dibuat khusus untukmu. Suka nggak? Selama buatanmu. Aku suka semua. Sayang. Akhir-akhir ini kamu ada proyek bagus nggak? Aku mau investasi lagi 1 proyek. Tidak bisa. Kenapa? Uang terlalu sedikit. Tidak cukup untuk terkecil. Terakhir kali membawa pemegang saham lain tidak senang. Lalu sekarang bagaimana? Bantu Kare Kara? Paling tidak 50 juta. Ini tiket masuk dengan harga yang jelas. Baiklah, saya akan coba cari cara. Kamu lihat, wajahnya bersinar seperti bunga persik, pasti akhir-akhir ini dia punya pacar baru yang kaya. Kaya, dia cuma punya Su Liuyun di rumah, yang lebih mirip istri yang sudah tua. Tentu bukan Su Liuyun. Tahu Su Weian dari grup Muyun kan? Dia sekarang pacar rahasia saya. Dia ajak berinvestasi. Keuntungan 200%. Sekarang saya pemenang hidup, bro. Jadi kamu bisa dapetin Su Weian. Hebat, Mingge. Ya, siapa suruh saya punya daya tarik, kan? Jadi, ceritakan kepada kami. Tentang ini, Apa rasanya bersama bos wanita yang arogan? Jangan lihat Su Weian yang kelihatan elegan. Sebenarnya diranjang. Juga liar sekali. Pria jahat menyebar rumor kotor ini. Rasanya ingin memukulnya dengan botol. Orang dipukuli juga terlalu murah. Lebih baik menyiapkan jebakan agar dia jatuh ke dalam jurang. Lalu, Tak ada jalan kembali. Harum sekali kopi giling tangan ini. dibuat khusus untukmu. Suka? Asal kamu yang buat. Aku pasti suka. Sayang. Akhir-akhir ini. Ada proyek bagus lagi? Aku mau investasi lagi. Tidak bisa. Kenapa? Uang terlalu sedikit. Bahkan tidak cukup untuk jumlah waktu itu ajak pemegang saham lain tidak senang. Lalu bagaimana ya? Bisakah bantu cari cara? Minimal 50 juta. Itu tiket masuk harga jelas. Baiklah, aku akan cari cara.
Menggunakan dana proyek 20 juta yang tersisa di akun perusahaan ditambah uang yang didapat sebelumnya. Masih kurang 15 juta, dari mana nutup kekurangan ini? Bro Ming, kenapa kelihatan muram begitu? Enggak bisa, kita pilih beberapa cewek buat bersenang-senang. Lihat saja ekspresinya, mana mungkin masih tertarik pada wanita? Mungkin sudah dikuras habis oleh Sui An. Ngomong apa sih kamu? Aku nih. Sebelum pusing, pikirkan cara habisin uangnya. Banyak uang bisa jadi masalah. Kamu punya banyak uang, pusing apa sih? Terlalu sombong. Bro Ming, punya cara dapat uang? Ajak kita berdua dong. Iya, ajak kita juga ya. Aja kalian dapat duit sih bisa aja, tapi kali ini pasarnya gede. Duit dikit sih nggak cukup ya, Bro Ming. Aku gadaikan rumahku. Ditambah uang yang aku punya. Gampilin 500 juta, carry bantuan keluarga. Harusnya bisa dapat 300 juta juga. Nggak bisa. Masih nggak cukup. Jadi gimana dong? Halo paman kedua, Ah Ming. Kamu belakangan ini banyak untung investasi. Saya dan keluarga kumpulkan 7 juta lebih. Kamu lihat. Bahwa kami ikut untung. Bisa banget. Jangan khawatir, uangnya cukup. Sekarang, kalian transfer semua uangnya ke aku, nanti ku bantu kalian dapat banyak. Kamu bilang apa? Uangnya habis semua. Rugi dalam investasi bukan hal yang aneh. Kamu teriak apa ke aku? Bukan itu. Uang ini ku pinjam. Sudah menghabiskannya. Kamu harus ganti rugi. Taruhan lebih besar. Uang sedikit tidak cukup, Bro Ming. Aku akan gadaikan rumahku. Ditambah uang di tanganku. Ngumpulin 5 juta, aku bisa minta keluarga bantu. Harusnya bisa dapat 3 juta. Nggak bisa. Masih kurang. Gimana dong? Halo, paman kedua, Amin. Kamu baru investasi dan dapat untung banyak. Aku dan bibimu lainnya ngumpulin 700 juta. Kamu lihat. Bisa bawa kita cari uang? Bisa banget, pastinya bisa. Jangan khawatir, uangnya cukup. Sekarang kirim semua uang yang kalian punya ke saya. Saya bawa kalian untung besar. Apa maksudmu? Uangnya semua habis. Rugi investasi biasa saja. Kenapa teriak sama saya? Bukan begitu. Uang saya pinjam. Kamu rugi total. Kamu harus bayar ganti rugi ke saya. Kamu ngerti apa itu investasi? Investasi kadang rugi, kadang untung, nggak ada yang bisa jamin. Kamu kira cuma kamu yang rugi? Banyak rugi, lalu harus bagaimana? Kamu janji investasi ini akan kasih untung 200%, sekarang malah rugi total. Itu salahmu. Waktu untung kenapa gak bilang? Sekarang rugi, semuanya disalahin aku. Kamu masih laki-laki sih. Kalau kamu nggak balikin duit aku habisin kamu. Pagi, baru rugi segini nggak kuat, masih mau aku bantu cari untung besar di grup Muyun. Tidak mau bekerja sama dengan yang tidak berguna. Tidak. Aku terburu-buru. Saat aku kentut, kamu ada kesempatan. Biarkan aku jangan panggil aku kamu ingin membunuhku, seperti lelaki egois sepertimu. Tidak Zetsia seperti anjing. Wang. Sayang, jangan tinggalkan aku. Masalahnya, uang itu pinjam dari teman dan kerabat. Menggunakan dana perusahaan. Kalau saya nggak bisa bayar, gimana saya jelaskan ke mereka? Bangkon. Lihat dirimu. Seperti apa penampilan? Bagaimana dengan investasiku ini? Uang perusahaan yang kamu hilangkan, akan diganti. Teman kerabatmu. Aku nggak wajib bantu bayar. Itu urusanmu. Aku kembali. Suamiku, kenapa kamu berlutut? Kakiku kram, jadi jatuh. Tadi Tuan Subantu aku berdiri. Mungkin kurang kalsium. Kurang kalsium? Menurutku kamu kurang akal. Juming. Kamu harus makan suplemen kalsium. Harus ditambah. Bukannya kamu pergi dinas? Cepat sekali pulangnya. Proyek berjalan lancar, jadi pulang lebih awal. Sepertinya baru saja mendengar anjing kecil menggonggong. Ada anjing di rumah? Mungkin anjing liar, jangan pedulikan itu. Kubantu bawakan barangmu. Beberapa hari gak ketemu, aku kangen sama kamu. Yuk.
Cowok brengsek itu kali ini tertipu habis. Punya anjing. Kamu hebat. Gimana? Ini lebih memuaskan daripada memukulnya dengan botol. Sekarang uang cowok brengsek itu sudah ada di tangan kita. Dia cukup lihai. Bisa dalam waktu sesingkat itu. Kumpulkan uang segini karena dia dapat untung dari investasi ke teman dan keluarganya. Anda kiam sekali. Keluarganya tak luput. Kesalahan sepenuhnya tanggung jawab Yao Ming. Teman keluarga tidak bersalah. Apa kita harus kembalikan uang ini? Harus dikembalikan. Tapi bukan sekarang. Uang ini masih ada gunanya. Maksudnya, dia punya properti milik ibuku. Cari kesempatan untuk ambil. Dia sekarang berutang. Hanya bisa gadaikan properti. Ini kesempatan terbaik. Tower 12 bis 4, Utara. Juming, Kelua Sana, Kelua. Jangan sembunyi di rumah, kami tahu kamu di dalam. Cepat keluar. Tidak mau keluar ya? Baiklah, akan kubakar rumahmu sekarang. Kelua. Ketuk pintu kamarmu, ayo keluar. Tunggu. X apa sih? Tahu investasi gak? Itu gak pasti bisa untung. Pembelian ditetapkan, untung rugi ditanggung sendiri, kamu anak nakal, berani bicara kejam. Hati-hati gak bisa masuk makam rumah keluargaku sudah digadai. Bilang untung rugi Aku berjuang demi uangku hilang. Siapa yang akan aku ajak bicara tentang ini? Tidak ada uang dasar brengsek. Hari ini aku akan membela leluhurku dan memberi pelajaran padamu. Ashi Jangan Pukul Lagi Jangan Pukul Lagi. Ganti rugi. Aku bayar sekarang juga bayar. Aku tidak punya uang. Bisakah beri waktu beberapa hari? Tidak ada uang. Bukankah kamu punya properti ibumu sebelum meninggal? Bukan meninggalkanmu banyak warisan. Jangan kira kami tidak tahu. Bayar pakai rumah, betul, bayar pakai rumah. Properti untuk kalian. Properti untuk kalian. Aku mau semua properti kalian. Tanda tanganlah. Tidak menyangka, rumah tua ini ternyata bernilai. Seandainya aku tahu lebih awal. Seharusnya tidak percaya sih. Langsung investasi ke properti saja kan bagus. Semua yang dia katakan itu bohong. Katanya sudah berhubungan dengan Presiden Grup Muyun. Seperti kodok ingin makan angsa. Uang akan masuk ke akun Anda dalam 24 jam. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Suean, tunggu kau. Apa yang hilang dariku, akan kuambil kembali 2 kali lipat. Kenapa Pak Yao marah sekali? Hati-hati, merusak hati. Pak Dai, Anda datang sendiri, berjalan normal. Anda bisa tenang. Tenang menyalahgunakan dana. Memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Pak Dai. Kami sudah menerima laporan keuangan terkait. Berdasarkan tindakan Anda, Grup Junhao memutuskan menarik investasi dari proyek Yao Technology Anda. Jaga diri baik-baik. Pak Dai. Selesai, semua sudah berakhir. Sayang, pulang. Aku siapkan makanan kesukaanmu, kaki babi besar. Makan apa? Seharian masak makanan gak berguna. Tak bisa mengandalkanmu. Kenapa marah besar padaku? Apakah ada yang kulakukan salah? Kamu cuma beban. Beban yang tak berguna. Jangan ganggu aku. Apa kamu baik-baik saja? Dia malas berpura-pura. Sepertinya waktunya mengusirnya dari hidupku. Ini rumah mewah baru direnovasi, benar-benar megah. Pasti mahal, kan? Tidak mahal, hanya 1 miliar. 1 miliar? Saja. Sayang. Kau membawaku ke sini bukan cuma untuk lihat-lihat? Investasi gagal sebelumnya, anggap saja aku berhutang padamu. Kamu pegang kunci ini. Mulai sekarang, kamu adalah tuan rumah villa ini. Kamu serius? Aku dengar Grup Junhao menarik investasi dari Yao Tech, komunikasi dengan pihak mereka, memberi proyek Grup Muyun sebagai kompensasi. Sayang, kamu terbaik untukku. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih. Aku hanya bisa menyerahkan diriku. Halo sayang. Aku di luar urus bisnis. Sayang, jangan lupa hari ulang tahun cepatlah pulang. Baiklah, aku akan pulang lebih awal hari ini. Su Liuyun menghubungimu lagi. Tempat tidur di villa ini besar dan empuk.
Malam ini kamu harus pergi? Untung dia yang mengingatkan aku. Hari ini ulang tahun pernikahan kita belum bercerai, jadi masih harus berpura-pura sedikit. Baiklah, aku akan menemanimu menghadapinya. Selamat ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun senang melihat kebahagiaan kalian ayo. Perempuan ini sungguh licik. Maaf, saya ganti baju dulu. Ini mau ngapain? Tentu saja. Melakukan sesuatu yang seru. Suamiku, di mana gaun baru beli? Apa kalian lakukan? Istriku, diam-diam lakukan ini di belakang. Sayang, dengarkan. Nggak ada yang perlu Su Liuyun, aku mencuri suamimu. Kenapa? Wanita tak tahu malu, mungkin begitu. Jangan pukul lagi. Kamu tidak ada niat untuk rujuk. Kalau begitu. Cerai saja. Oke, cerai ya cerai. Anak milikmu. Harta dibagi rata, kamu tak berhak negosiasi denganku. Lihat ini. Ini bukti lengkap perselingkuhanmu. Rumah dan mobil tidak ada yang bisa kamu bawa pergi. Kamu memata-matai saya. Rumah dan mobil saya punya. Semua sampah itu kasih dia saja. Mulai sekarang ikut saya hidup enak. Ya. Su Liuyun, lihat. Tanpa kamu, hidup lebih baik. Oke, tanda tangan perjanjian cerai, lalu bawa pacarmu keluar dari rumah saya. Bercerai juga bagus, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Besok akan pecat Su Liuyun. Lihat dia bikin kesal. Sayang, saya keluar rumah tanpa harta. Bantu saya bangkit. Tenang, saya akan kenalkanmu ke ketua. Bisa sukses hanya masalah waktu. Ketua grup Muyun betul. Ketua kami hampir tidak pernah muncul. Baru-baru ini, dia sendiri yang mengambil alih grup Junhao. Benar-benar membuat heboh. Kalau bisa dekat dengan ketua grup Muyun, jangan bilang Su Liuyun. Bahkan Su Weiyan pun tidak perlu saya hiraukan. Saat itu, saya akan berada satu tingkat di bawah seseorang dan di atas jutaan orang. Sayang. Bisakah ceritakan tentang ketua kalian? Selalu merasa dia sangat misterius. Mystérieux. Sebenarnya tidak juga. Tunggu bertemu dengannya, kamu akan tahu. Tunggu sampai dia tahu Su Liuyun adalah ketua grup Muyun, dia akan menyesalinya. Pria bodoh dan sok pintar, ini adalah balasan untukmu. Bagaimana Yao Ming di sana? Sementara ini terkendali, pria itu masih belum tahu apa-apa. Biar dia dibutakan sementara. Ada satu hal lagi, sebelumnya Anda meminta menyelidiki keberadaan perawatnya. Orangnya sudah ditemukan. Di mana? Segera bawa saya ke sana. Tidak perlu repot, saya sudah membawanya ke sini. Lepaskan saya. Xu Liuyun. Aku menemukanmu. Katakan, kenapa meracuni? Aku tidak. Alat perbuatanmu tertinggal di rumah sakit. Kutemukan. Masih mau Aku tidak punya dendam. Kenapa kamu melakukan ini? Seseorang menyuruhku melakukan. Anakku sakit dirawat di rumah sakit. Butuh uang. Seseorang memberiku uang banyak untuk meracuni infus ibumu. Siapa yang mendukungmu? Itu adalah. Kartu ini 300.000 untuk menyembuhkan penyakit anakmu. Bantu dengan uang ini. Semua milikmu. Apa harus dilakukan untuk komisi itu? Bantu aku singkirkan nenek di ruang perawatan. Tidak bisa. Membunuh orang itu melanggar hukum. Ini racun yang bekerja perlahan. Saat bekerja tidak akan ada yang tahu. Tidak ada yang akan mengetahui. Kamu bisa memikirkannya perlahan, tapi penyakit putrimu tidak bisa ditunda lagi. Aku akan melakukannya. Kalau sampai ketahuan bagaimana? Kalau ada yang tahu. Harus bicara apa? Tidak perlu aku ajari, kan? Ini Xielan dan Xie Wanying menyuruhku begitu. Ibu dan anak keluar, aku akan membuat kalian membayar. Ketua, ada masalah? Meng Meng diculik oleh keluarga Xie. Apa yang kamu katakan? Tuan Yo, mereka yang kami kirim gagal. Sudah tahu Xielan dan putrinya menculik putrimu. Bahkan tidak bisa menangani dua wanita. Dia bahkan menyebut dirinya pembunuh bayaran. Sampah tak berguna. Kedua orang ini tahu banyak rahasiaku. Untuk menghindari masalah di masa depan, kamu menyingkirkannya. Uang ini milikmu. Bersihkan itu. Yakinlah, saya seorang profesional. Yo itu masih punya hati nurani. Sementara kasih ibu anak tempat tinggal. Cuma tempatnya agak sederhana.
Tunggu bersin Su Liuyun dulu. Nanti ibu dan anak balik ke villa besar lagi. Saat itu, pasti ajak kamu semua teman-teman lama datang main. Kamu siapa? Orang yang mau ambil nyawamu. Jangan dekat-dekat. Mati saja kamu. Bu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lepaskan aku. Jangan teriak, gemetar nyawamu melayang. Bicara. Foto itu dari mana? Siapa yang mengutusmu? Zhu Ming. Ternyata dia. Orang bermarga Yo ini. Susah diprediksi orangnya. Bagus. Membiarkan ibu dan anak tinggal di sini untuk memudahkan pembunuh. Datant membunuh kita. Zhou Ming. Saat itu aku benar-benar buta. Bisa ikut orang sepertimu. Dia pikir kita mudah ditindas. Jangan lupa. Kita masih punya banyak bukti tentang dia. Kalau tidak ingin berbaik hati, jangan salahkan kita. Hidup mati tidak peduli. Hello. Bermarga Yo, berani mau lepas tangan setelah menyeberang sungai. Bayar orang habisi kami ya. Aku kasih tahu, hari ini tidak bisa diselesaikan tanpa 10 juta. Kalau tidak, kami akan bongkar kebenaran pembunuhan Ibu Su Liuyun. Kami bongkar semua, Bu Xie, yang Anda bicarakan. Kenapa aku nggak ngerti? Mungkin aku melawan kalian, bukankah kita sudah setuju? Setelah urus Su Liuyun, aku jemput kalian balik ya. Di tangan saya nih. Ada saksi dan barang bukti. Jangan main trik sama saya. Zhou Ming dasar bajingan. Aku sangat percaya padamu. Sayang. Aku menyayangimu, tidak mungkin aku melakukan ini. Aku mengerti. Pasti ulah Su Liuyun. Shu Liuyan. Apa hubungannya? Dia kira kalian membunuh ibunya, jadi dia diam-diam menyelidiki kalian. Balas dendam untuk ibu ini. Su Liuyun membuatku malu di pesta. Aku belum menghitung dengan dia, tapi dia sudah datang mencariku. Aku tidak akan biarkan. Sayang, jangan terburu-buru. Jangan lakukan hal aneh seperti dia, berani menindas aku, Xie Wanying. Aku tidak akan membiarkan dia tenang. Su Liuyun punya dukungan kuat, kamu tidak bisa membereskannya. Kamu tidak bisa menyasar anaknya memaksanya menyerah. Benar. Dia masih punya anak. Dia zeliin bikinnya tanpa kelemahan. Lihat saja. Aku bikin dia bayar mahal, jangan gegabah. Mal. Kadang untungnya tidak terduga, justru bisa pakai cara mereka. Bikin Su Liuyun menderita sedikit. Nak, kamu benar mau menyerang anaknya Su Liuyun. Meski balas dendam setimpal. Tapi membunuh anaknya. Tidak puas rasanya di sini saya. Ada rencana lain. Rencana apa? Yo Ming belum tentu diandalkan. Karena Su Liuyun begitu kaya. Menculik Yo Meng, Meminta banyak uang. Lalu kabur jauh-jauh. Lepaskan aku, tolong. Ketua. Ditemukan, kami sudah menyelidiki, termasuk menemukan persembunyian Xielan. Tapi tidak menemukan di mana sebenarnya kamu sembunyikan Meng Meng. Jangan khawatir, aku tambah orang mencarinya. Meng Meng anak-anak, seharusnya tidak menyusahkannya. Meng Meng. Jangan sampai terjadi apa-apa. Su Liuyun anak itu hilang. Kamu sangat khawatir kan? Di mana sembunyikan Meng Meng? Apapun yang kamu mau bisa aku berikan, jangan sakiti. Jangan khawatir. Dia sekarang aman, tapi kamu buat kami ibu dan anak menderita. Bahkan kamu merebut Yo Ming dariku. Ada kompensasi. Aku dan Yo Ming sudah bercerai. Jika hanya karena seorang pria, nggak perlu seperti ini. Aku bukan demi pria busuk itu. Aku demi kebahagiaan hidupku ke depan. Siapkan 50 juta, dan datang ke proyek mangkrak di pinggiran timur. Jangan lapor polisi, kalau tidak, aku akan langsung bertindak. Wei An, siapkan. Pergi bersamaku untuk menyelamatkan orang. Kamu bilang Su Liuyun. Benar-benar mau keluarkan 50 juta. Untuk menebus putrinya, Yo Ming tidak akan, tapi Su Liuyun pasti bisa. Itu kan kesayangannya.
50 juta bukan jumlah kecil. Dari mana dia mendapat Jean Ganlupa. Bukankah Su Liuyun punya sahabat yang merupakan Presiden Muyun Group? Mengambil 50 juta tidak akan sulit baginya. Semoga saja begitu. Tetapi, Aku punya firasat buruk tentang ini. apa yang kamu takutkan? Lihat. Apakah orang tersebut belum datang? Di mana Di mana uangnya? Kamu datang dengan tangan. Bawa uang harus bawa tas, tolong berakal kamu minta 5 miliar bukan 500 juta, tas mana yang muat? Aku tidak peduli. Hari ini aku harus lihat uang. Uangnya ada di... Lihat putriku dulu. Baik. Putrimu ada di tanganku, berani sekali coba macam-macam. Meng Meng. Mama Meng Meng. Kalian berani mengurung putri saya di kandang anjing, anjing campuran. Seharusnya dikurung di kandang anjing. Ada masalah? Jangan takut, Meng Meng. Ibu akan keluarkan kamu. Lepaskan anak perempuan. Baiklah. Uang di tangan. Bebaskan orang. Uangnya ada di mobil. Tinggalkan anak saya, ambil uangnya, dan mau mencoba mengelabuhi saya. Su Liuyun, kau kira aku orang bodoh? Bu. Kau pergi ke mobil dulu. Aku jaga di baik. Lepaskan aku, lepaskan. Pusilian. Su Liuyun, penipuan melawan orang seperti kalian. Harus pakai cara khusus. Bagaimana? Ibumu ada padaku. Tukar Sandra. Kurang menarik, ibuku tua. Tukar anakmu lebih berharga. Fight to the end. Baiklah. Akan aku penuhi keinginanmu. Kenapa kunci ini tidak bisa dibuka? Tak menyangkakan, kandang tempat mengurung anakku sekarang jadi benteng pelindungnya. Su Liuyun, main curang denganku. Kamu kira dia di dalam kandang? Aku tidak bisa berbuat apa-apa? Hentikan dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Mama. Momo, jangan takut, ada Mama. Pak Su, bagaimana urusan mereka berdua? Dua orang berbuat jahat. Jangan biarkan mereka. Karena kamu dulu menyuruh pembunuh menghabisi. Kami menculik putrimu. Pembunuh, apa? Jangan pura-pura bodoh. Yao Ming memberitahuku, kamu pikir kami bunuh ibumu. Sengaja menyewa pembunuh untuk balas dendam, omong kosong, tidak pernah menyewa dan ibumu juga bukan yang membunuh. Apa-apaan ini? Ini ulah Yao Ming, pasti dia yang sedang berbuat. Pekerja itu mau saling bunuh. Yao Ming mana mungkin. Dia sangat mencinta. Bagaimana mungkin Cinta kamu. Muda itu muda tertipu. Dia tidak memikirkanmu. Kalau tidak percaya, Biar aku buktikan. bagaimana kamu membuktikannya? Lihat ini nomor telepon Yao Ming. Halo sayang, ada apa? Kangen aku? Iya, barusan ada wanita bernama Xie Wanying datang mengatakan aku harus menjauh darimu. Lelaki brengsek, katanya paling mencintai dia. Berani melirik wanita lain di belakangku. Tanpa kamu, kamulah yang kucintai. Xie Wanying memang aneh. Kamu nggak usah pedulikan dia. Oke. Suruh dia pergi sekarang. Cinta kamu. Dadah. Uming. Kamu brengsek. Sekarang kamu percaya nggak? Sampah tetap sampah. bisa tinggalkan aku demi kamu? Dia bisa meninggalkanmu demi orang lain. Aku cuma main-main saja dengan dia. Kalau dua suara, sayang, tadi. Sudah cukup bikin aku muak. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa padaku? Punya barang buktinya. Dia menyuap perawat untuk menjebak. Membuatku salah kira kalian membunuh ibuku agar aku melawan dan menghabisi saksi. Sengaja sewa pembunuh untuk hilangkan jejak. Setelah gagal, dia berdusta, itu ulahmu. Memanfaatkan aku, ibuku, untuk berurusan denganmu. Dia memang pandai merencanakan. Kita jadi kambing hitamnya. Jangan kasihan. Kita semua dimanipulasi Yao Ming. Tapi kalian, menyakiti ibu, rusak keluarga, culik putri, itu semua fakta. Kita masih punya urusan yang harus dibereskan. Kau baik hati. Mohon lepaskan kami tahu kesalahan.
Bukan karena tahu kalian salah, hanya tahu hidup hampir berakhir. Manusia memang seperti itu. Tidak akan tahu menyesal sebelum kehilangan sesuatu. Pak Su, bagaimana mereka berdua ditangani? Masukkan mereka ke dalam kandang anjing. Kesulitan dialami putri. Harus mereka rasakan juga. Jangan. Ibu. Petrie. Le Pascan Acu. Benar-benar tidak bisa. Sangkar ini cukup menampung kalian. Ukurannya pas sekali. Kalian menindasku. Biarkan aku keluar. Penculikan dan pemerasan senilai 50 juta. Jika aku menelepon polisi, Anda akan tinggal di dalam sementara. Tidak, kami juga tertipu. Silakan Zhoming, kumohon, biarkan kami pergi. Aku mohon. Kau ingin aku melepas. Hiki. Kecuali kau bisa menjanji. Kamu bilang, jika kematian ibuku, jika itu tidak ada hubungannya, kamu menjadi saksiku. Cari bukti Yao Ming mendalangi pembunuhan ibuku. Aku menginginkannya. Tak termaafkan. Aku janji padamu. Harapi Zhoming. Aku pasti melakukannya. Bec. Jadi kita sepakat. Apa katamu? Su Liuyun menyelamatkan orang itu. Kenapa? Anakmu diselamatkan. Kamu tidak senang? Senang sekali. Anak-anak baik-baik saja itu. Xielan dan putrinya kabur, sekarang tak ketahuan jejaknya. Kupikir kali ini Su Liuyun akan banyak kehilangan. Tak disangka lancar sekali. Aku berharap dia bangkrut total. Dia sudah tidak jadi ancaman bagi kamu. Ada kabar baik. Ketua Dewan tertarik padamu. Dia memintaku mengundangmu ke pesta bisnis 3 hari lagi. Benar. Tentu. Dia Menjadikanmu tamu kehormatan. belong padaku tampan. Bagus sekali. Dengan pesonaku, wanita-wanita ini cepat atau lambat. Harus berlutut di kakiku. Besar kepala, bajingan. Aku menghancurkanmu. Oh iya, aku mendapat tugas dari ketua. Harus pergi dinas. Antar aku ke bandara. Tidak masalah. Suian lagi dinas. Malam ini aku sendiri di villa besar. Ajak beberapa cewek. Buat pesta. Aku ada sedikit, nanti aku telepon kamu. Siapa yang melakukannya? Jangan sia-siakan usaha. Gak bisa masuk pintu ini. Su Liuyun. Kenapa kamu di sini? Karena ini rumahku. Rumahmu. Rumah Suian. Gak peduli cara untuk masuk. Cepat keluar. Masuk pakai kunci. Benar-benar aneh. Mengusir pemilik rumah? Berlagak kayak pemilik asli. Kalau kamu nggak pergi, awas aku lapor. Lapor aja. Lihat polisi datang, siapa diusir. Telepon Suwei dan tanya. Ini rumah siapa? Bec. Ayo kita berkelahi. Ada masalah besar. Rumahmu diduduki orang, lupa bilang ke kamu. Sebelumnya investasi rugi, aku jual villa ke pengusaha kaya. Apa? Kamu jual rumahnya? Iya. Hari ini pas serah terima, tunangannya akan datang. Bagaimana? Kalian sudah bertemu belum? Sudah bertemu. Ini rumah yang tunangan saya belikan sebagai rumah pernikahan. Su Liuyun. Kamu sengaja. Benar. Jadi sekarang kamu, segera minggat dari rumahku. Inci tanah ini tidak menyambutmu. Kau. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Su Liuyun. Setelah aku merebut ketua Muxun Group, kamu akan menyesal seumur hidup. Jangan buru-buru. 3 hari lagi acara bisnis. Kita akan bertemu lagi. %80 tokoh bisnis sudah datang. Perjamuan yang langka. Wanita terkaya di Jiangcheng lama tak terlihat mengadakan pesta. Para tokoh bisnis demi melihat kehadiran. Tentu saja tertarik seperti Ela. Sayangnya mereka tidak tahu. Orang direkomendasikan ketua. Adalah kamu. Semua ini berkat jasamu. Ketua segera datang. Saya akan Sampai jumpa nanti. Oak. Pak Wang. Lama tak bertemu. Kenapa melihat saya? Indah ya. Indah. Suasana ini terasa seperti di dalam mimpi. Meskipun baru pertama kali bertemu denganmu. Tapi seakan-akan seperti pula, apakah Yo pernah berpikir? Sebenarnya, Saya adalah orang lamamu. Anda benar-benar pandai Ketua grup Muyun, mana mungkin jadi orang lamaku.
Namun, saya penasaran dengan penampilan Anda. Jika kesempatan melihat wajah Anda, saya tidak akan lupa seumur hidup. Khawatir wajah di balik topengku adalah penyesalan terbesarmu. Kenapa kamu? Kenapa tidak bisa aku? Bukankah barusan kamu? Seperti teman lama yang kembali? Kamu tidak pergi. Berani mengejarku ke sini. Berani menyamar jadi ketua. Bagaimana aku menyamar? Kamu pakai baju dia. Pakai juga topengnya tapi bilang gak pura-pura. Tapi kamu tetap bukan dia. Yang satu pengusaha wanita teratas. Dan yang satu lagi. Ibu rumah tangga yang dihidupi suaminya. Pengusaha wanita teratas adalah ibu rumah tangga di depanmu. Gimana perasaanmu? Aku hanya merasa lucu. Tak peduli bagaimana aku berubah di pandanganmu. Aku ibu rumah tangga saja, benar. Saran aku kamu berhenti berhayalah, sebentar lagi ketua datang, kamu bakal malu, mending cepat pergi aja. Tidak diusir oleh keamanan. Benarkah? Saya ingin lihat siapa yang bisa mengusir saya. Semua, selamat datang di pesta bisnis malam ini, atas nama Muyu Group. Saya sampaikan salam. Su Liuyun, ibu rumah tangga, apa wakili dari Muyu Group? Sungguh pikir diri kamu itu ketua. Bagaimana kalau saya katakan dia memang ketua Dewan Muyu Group? Bilang apa? Gak salah. Itu istri yang dulu kamu abaikan. Yang sekarang adalah ketua terkenal grup Muyun. Gak mungkin. Ini pasti gak mungkin. Kan kalian sudah putus. Itu semua akting untuk kamu lihat. Kamu kira aku jatuh cinta sama kamu karena kamu keren? Semua yang kulakukan. Biar kamu pergi tanpa apa-apa. Kalian selalu menipu aku. Sebabnya ibu rumah tangga bisa punya sahabat CEO, dia bisa jatuh cinta sama kamu. Semua karena kamu rakus dan sombong, membuat otakmu jadi bodoh. Pikir semua perempuan di dunia ini bodoh, semua ini jebakanmu. Pesta bisnis ini, aku atur khusus untukmu, demi di depan semua orang. Mengungkap wajah jelekmu jadi yang selalu menemani di sisiku adalah yang tinggi dan berkuasa itu. Ketua grup Muyun, sayang kamu mengetahuinya terlambat ketika tahu identitasku ini akan jadi penyesalan terbesar hidupmu. Apa yang telah kulakukan? Semuanya kucari dengan susah payah, selalu ada di sampingku. Aku memandang jauh, mengabaikan kebahagiaan depan mata. Sayang. Aku tak tahu mensyukuri kebahagiaanku. Kumohon maafkan aku. Maafkan. Lalu kematian ibuku dianggap apa? Kematian ibumu bukan urusanku, itu Sailan dan putrinya. Omong kosong. Yoming, kamu bajingan. Sampai saat ini, Masih menyidak kami ibu dan anak. apa yang dilakukan? Kamu tahu sendiri dalam hati. Kenapa kalian ada di... Lia Camille, terre que jus? Kamu sampah. Nggak paham kalian ngomong apa. Baik, aku jelasin, kamu bayar pembunuh untuk bunuh Ibu Su. Tapi fitna ibu d'Ananak. Takut rahasia terbongkar. Bayard l'agit un tuc Bunyoran, Gagal la lutte du camp que Chouluyen, Paquet Camille Berdua un tuc Lawandia. Sungguh licik. Berarti, Turun. istri, jangan dengarkan kos. Tangkap mereka sekarang. Jangan panggil aku istri. Kami bercerai. Ibumu dibunuh mereka. Mereka menyuap pengasuh meracuni ibumu. Merekalah yang melakukan semua tindakan keji itu. Beranikah kau memukulku? Aku ingin memukulmu sampai... Cukup. Daripada bertengkar. Lebih baik panggil perawat, tanya saja langsung. Aku tanya padamu, siapa yang menyewa kamu untuk membunuh ibuku? Ya. Dia. Kamu. Penyakit putrimu seperti lubang tanpa. Jika kamu jujur padaku, aku berjanji merawatnya setelah kamu masuk penjara. Dan membesarkannya sampai dewasa. Kamu mau membalas kebencian dengan menyelamatkan putriku, sesama ibu. Aku memahami kesulitanmu. Tapi sebagai seorang putri, aku ingin kebenaran. Dia itu berbohong. Ini je la fitna. Aku simpan bukti, takut kamu tidak mengakui. Bantu aku bereskan nenek tua di ruang rawat itu. Pembunuhan ilegal. Racun ini bekerja lambat. Saat bereaksi, tidak ada akan tahu. Tidak ada yang akan tahu. Ada saksi dan bukti. Apa harus kamu sangkal sekarang? Sampai pada tahap ini, apalagi yang harus saya jelaskan? Benar sekali. Ibumu meninggal karena perbuatanku. Aku masih memikirkan hidup dengan identitas bertahun mendukung diam-diam. Membantu namun Hanya mendapatkan pengkhianatan darimu. Salahkan dirimu sendiri.
Kamu punya latar belakang gemilang, mengapa menyembunyikannya dariku? Jika aku bisa memiliki semua ini lebih cepat. Aku tidak akan menyakiti wanita tua ini. Jangan paksa aku dengan keserakahanmu, sudah banyak berkorban untuk Kamu, bersenang-senang dengan wanita lain di luar. Tidak pernah yang kamu cintai hanya uang dan kekuasaan. Kamu pikir kamu lebih baik? Kita sudah bercerai. Tapi kamu buat acara ini untuk pamer identitas dan mempermalukanku di depan umum. Kamu memang tepat sekali. Aku sengaja atur pesta untuk memberimu harapan, membuatmu putus asa. Seperti pernikahan yang kau berikan padaku. Benar-benar balas dendam yang memuaskan. Baiklah. Kalau kau ingin aku hancur, aku ikut hancur bersamamu. Pergi mati saja. Hati-hati, Ketua. Hati-hati, Ketua. Bagaimana mungkin? Pikir aku ibu rumah tangga lemah mudah ditindas? Sebelum menikah, sabuk hitam taekwondo. Tapi demi cinta aku merendahkan. Tidak menyangka pisau menusuk diriku sendiri. Bawa dia pergi. Serahkan pada aparat penegak hukum. Faksir. Tidak tahu Anda adalah direktur grup Muyun. Kalau tahu kami tidak berani menyinggung. Tugas yang Anda beri sudah dijalankan. Bolehkah pergi dari Jiangcheng? Aku tak mau melihat kalian. Terima kasih kebaikanmu. Kami pergi sekarang. Cepat pergi. Kamu juga sebaiknya menyerahkan diri. Aku dibutakan pria brengsek terjebak dalam pernikahan. Mengabaikan urusan grup. Hubungan buruk sudah berakhir. Dengan kesempatan ini, Saya umumkan. Mulai hari ini, resmi kembali ke grup Muyun. Bagus. Baik. Bu, Anda menentang saya menikah dengan Yao Ming, pria miskin. Tidak mendengarkan, menderita. Ini kesalahan saya. Sekarang Yao Ming sudah masuk penjara. Saya juga harus keluar. Mulai hidup baru. Meng-meng. Di taman kanak-kanak. Harus patuh guru. Mengerti? Mama, Kamu nanti mau menikah lagi? Kenapa tanya begitu? mereka bilang kamu cari pria kaya. Dapat pacar kaya. Mau masuk keluarga kaya? Jangan dengar omongan mereka, ibumu sendiri sudah kaya. Ayo pergi.